Nah selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter anestesi itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran tuh mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi kan? Pemda kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Saya selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak lah ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari usaha mebel jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda, jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. di Solo. Nah di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu, Jok, kamu itu orang pedagang bukan birokrasi, sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih tidak tahu lah, sehingga kamu pegangnya sama apa namanya ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuke Pak Jokowi, Pak Pradeja, karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macaman. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya mau memutasi PNS gitu mungkin ya, kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk apa namanya sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Sering. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini baiknya gimana Pak. Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah lalu dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebelumnya tidak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Oke. Nah lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu atau lost contact sama sekali? Nah itu yang saya sayangkan ya, karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Nah sayangnya setelah dia jadi gubernur pernah ketemu sekali, terus jadi presiden sama sekali tidak ketemu. Nah itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia itu kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah, itu yang di bawah yang pernah dikenal itu dia lupa, dia jadi seolah-olah bisa sendiri. Nah itu yang saya sayangkan, kadang-kadang orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh, kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu, kenapa lupa dengan teman lama, lupa dengan kawan-kawan yang di Solo dulu membantu karirnya ya. Iya, karena dulu waktu zaman dia jadi wali kota itu, waktu zaman kampanye itu yang kerja keras itu apa? FX Rudi, karena dia itu orang ketua partai, dia komunitasnya banyak,
Betul. Jadi kemana-mana yang ngantar-ngantar kampanye waktu itu yang memperkenalkan Jokowi ya Pak Rudi itu. Pak Rudi. Ya, karena Jokowi nggak ada orang yang kenal Jokowi waktu itu. Ya, dan tidak pernah berpartai sebelumnya ya. Iya tidak pernah, jadi dia tahunya cuma mebel-mebel aja. Ya, setahu saya dari Pak Usman, salah satu narasumber saya sebelum ini, juga memang Pak Jokowi itu tergabung di salah satu asosiasi pengusaha mebel. Iya, Asmindo namanya. Iya, Asmindo. Meskipun beliau katanya juga diam-diam di pojokan biasanya, nggak terlalu menjadi pemimpin lah kalau di rapat gitu. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita melihat sebuah pernyataan Sekda Solo yang memberikan hal atau keterangan terbaru terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sekda Kota Solo ini ngaku ijazah Jokowi tersebut, teman-teman, yang memiliki masalah. Tentu dalam hal ini bahwa memang ini harus penegakan hukum harus berani menegakkan kebenaran, harus mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Seperti Sekda Solo ini sebenarnya memang harus dilakukan atau dimintai keterangan dalam hal ini sesuai dengan pernyataannya dalam ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini kita melihat bahwa pernyataan Sekda Solo ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, tapi sampai detik ini juga masih belum ada kepastian dari penegakan hukum apakah memang ijazah Jokowi itu asli atau palsu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, coba kita melihat ada sebuah komentar netizen di bawah ini menyatakan proses dan adili Jokowi dan menteri-menteri yang terlibat dalam kejahatan dan ketidakjujuran baru adem ayem dan makmur. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Siapa Jokowi yang dibelain, dijagain oleh termol? Jangan keras Pak, takutnya otak termol yang somplak makin ancur. Jangan biarkan termol sadar jadi penjilat. Sehebat apapun kalau aturan dilanggar, lambat laun akan tumbang juga. Harus Jokowi hukum seumur hidup, dan pantasan negara tanpa amburadul selama 10 tahun dijadikan presiden. Lagi-lagi itu bosan kalau itu jelas segera diadili, nggak pakai lama. Apa memang negara kita itu pejabat semua udah kong kali kong, atau nggak ada lagi yang pandai selain Jokowi, atau hukumannya hanya untuk orang-orang yang tak punya duit saja? Jadi apa yang dikatakan oleh netizen di sini dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, bahwa ada orang-orang yang menyampaikan keterangan-keterangan atau bukti-bukti dalam kasus ijazah mantan Presiden Jokowi. Kepolisian masih belum bergerak untuk melakukan eksekusi atau meminta keterangan terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sudah beredar di media sosial. Mestinya hal ini, teman-teman, tidak menunggu lagi oleh pihak kepolisian untuk melakukan tindakan terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Yang mestinya ini harus tegas biar bukti yang sudah disampaikan berulang-ulang di media sosial itu tidak kehilangan arah. Yang mestinya seperti saksi seperti ini, Sekda Kota Solo ini, semua dia sudah sampaikan dalam pernyataannya terkait dengan ijazah Jokowi. Tinggal penegakan hukum, apakah berani atau tidak untuk melakukan atau memintai keterangan terhadap mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Nah, inilah seharusnya seluruh mahasiswa, sebab beberapa tahun waktu, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu ilmu dan keahlian yang dibuktikan dengan ijazah. Kita suarakan supaya ijazah asli keluarkan, kalau tidak punya katakan tidak punya. Sebagian aparat negara ini terjadi krisis kejujuran. Jadi artinya bahwa kalau misalnya
hal ini disampaikan, dikatakan oleh netizen bahwa kalau ijazah itu ada, ya tinggal disampaikan ada, kalau tidak ada juga ya tinggal jujur dan mengakui hal ini di hadapan publik. Memang betul palsu ya, punya hukum parco dikuasai, mudah-mudahan alam murka. Dan kepolisian harus berani melepaskan Jokowi, sudah tinggalkan saja agar kepolisian memang netral, bebas dari hal-hal negatif. Sangat memalukan dunia negara sebesar Indonesia menyelesaikan kasus ini, nggak bisa. Ya sudah banyak yang sadar akan kebenaran kalau semua sudah jelas, tapi apalagi yang ditunggu. Ya cuma curigan aja dulu, ya curigan aja dulu petugas KPU-nya pada mati. Salut ya kepada Pak Sekda Kota Solo di zaman Jokowi. Terima kasih infonya. Mau ngaku dan udah terlambat, kepalang basah ngaku remuk dan ngaku ancur. Saya sendiri yang harus bergerak. Ya, jadi teman-teman ini menjadi pertanyaan juga bahwa Sekda Solo ini kenapa baru angkat bicara? Kenapa baru angkat bicara terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang mestinya ya kalau misalnya itu ijazah asli Jokowi benar-benar ada, ini Sekda Solo ini mengaku bahwa ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan di ijazah mantan presiden. Dan bahkan ya Sekda Solo ini kenapa enggak dari awal ya angkat bicara? Apakah waktu itu masih dalam tekanan yang begitu hebat atau seperti apa? Ya tentu dalam hal ini bahwa memang teman-teman disampaikan di sini termo Jokowi tidak punya ijazah, adanya ijazah sekali lagi japsah. Kerja wali kota Solo dulu banyak surat-surat lainnya yang tanda tangan. Pasti banyak wali kota di situ ditulis nama lengkap dan gelar. Ya, kerjaan secara jelas dan tidak sulit untuk seharusnya. Bila benar waktu itu gelarnya Dr. Randus dan bukan Insinyur Joko Widodo bermasalah alias palsu, maka harus dikenakan sanksi yang berlaku. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan dengan pengakuan Sekda Solo ini membongkar ini secara terang beneran supaya publik juga tidak merasa penasaran ya terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Itu saja teman-teman, sampai ketemu di postingan.